Selamat datang di Unik Explore. Bayangkan sebuah mesin yang tak memiliki mata, telinga, atau hati, namun mampu melukis pemandangan yang belum pernah ada, menciptakan video dari mimpi Anda, atau menyusun musik yang menggetarkan jiwa. Bagaimana ia melakukannya? Apa rahasia di balik kekuatan kreatif yang seolah datang dari masa depan ini? Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan sebuah kecerdasan buatan dari awal ia belajar hingga ia mampu mencipta. Segala penciptaan selalu dimulai dari bahan baku. Bagi AI, bahan baku itu adalah data. Jutaan, bahkan miliaran gambar, teks, video, dan suara dikumpulkan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Namun tidak semua data bisa langsung dipakai. Sama seperti seorang chef memilih bahan segar, data pun harus disaring, dibersihkan, dan disusun. Setiap gambar diberi label, ini gunung, ini kucing, ini senyum manusia. Setiap kalimat dipetakan, mana kata kerja, mana kata sifat, mana emosi yang tersembunyi di baliknya. Dari bahan-bahan inilah, AI mulai membangun pengetahuannya. Fondasi yang kelak akan menjadi pintu menuju kreativitas tanpa batas. AI tidak melihat dunia seperti kita. Ia tidak tahu apa itu birunya langit atau hangatnya sinar matahari. Bagi AI, semua hanyalah angka. Sebuah foto dipecah menjadi jutaan titik warna, masing-masing diwakili oleh nilai numerik. Sebuah kalimat diubah menjadi deretan angka yang disebut vektor, yang mewakili arti, nada, dan konteks. Inilah bahasa rahasia AI, sebuah bahasa universal yang hanya terdiri dari data dan pola. Dengan bahasa inilah, AI dapat menghubungkan gambar seekor kucing dengan kata kucing, atau memahami bahwa langit senja bukan sekadar dua kata, tapi sebuah suasana, sebuah nuansa warna yang bisa ia tiru. Setelah memahami bahasa angka, tibalah AI pada tahap terpenting, belajar. Di dalam otak digitalnya, yang kita sebut neural network, terdapat ribuan hingga miliaran koneksi. Setiap koneksi memiliki bobot, seperti tombol pengatur volume yang menentukan seberapa kuat suatu sinyal diteruskan. Saat AI melihat sebuah gambar kucing dan diberi label kucing, ia mencoba menebak. Jika tebakannya salah, bobot-bobot itu diubah sedikit demi sedikit, sebuah proses yang disebut backpropagation, dan ini terjadi jutaan kali. Lapisan awal mengenali bentuk sederhana, garis, sudut, bayangan. Lapisan tengah mulai memahami pola, telinga runcing, mata bundar, ekor melengkung, hingga lapisan akhir mengerti, ini adalah kucing. Proses ini mirip seperti anak kecil belajar menggambar. Awalnya, ia membuat coretan tak beraturan, tapi dengan latihan, observasi, dan koreksi, gambarnya menjadi semakin nyata. Dari ketidaktahuan total, menjadi pemahaman yang nyaris manusiawi. Dan semua itu terjadi dalam kecepatan yang sulit kita bayangkan. Proses belajar yang bagi manusia mungkin memakan waktu bertahun-tahun, bagi AI bisa berlangsung hanya dalam hitungan minggu, bahkan hari, berkat kekuatan komputasi. Kini, otak digital itu siap digunakan, menunggu satu hal saja, perintah dari Anda. Saat Anda mengetikkan sebuah perintah, perjalanan kreatif AI dimulai. Kata-kata itu, yang kita sebut prompt, dipecah menjadi angka-angka, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa rahasia yang hanya AI pahami. Seperti seorang chef yang langsung membayangkan hidangan, begitu mendengar permintaan pelanggan, AI mulai membangun gambaran mentalnya. Ia mencari pola, menghubungkan konsep yang pernah ia pelajari, warna, bentuk,
tekstur, suasana. Dalam hitungan detik, ide abstrak itu mulai berubah menjadi sesuatu yang nyata, sebuah cetak biru digital yang siap diwujudkan. Dan seperti penyihir yang mengangkat tongkatnya, AI mulai bekerja. Garis-garis samar muncul dari kekosongan. Warna mulai menetes, bentuk-bentuk mengambil wujud. Inilah momen ketika imajinasi berubah menjadi kenyataan. Langkah terakhir sebelum karya itu lahir di hadapan Anda. Dari cetak biru digital itu, AI mulai mencipta. Untuk gambar, prosesnya mirip pelukis yang memulai dari kanvas kosong. Namun di dunia AI, kanvas itu justru penuh dengan kekacauan. Ribuan titik acak yang disebut noise, lalu seakan ada tangan tak terlihat. Kekacauan itu mulai berubah. Garis samar membentuk kontur, warna menetes membentuk langit dan bayangan, hingga akhirnya lahirlah sebuah gambar yang nyaris mustahil dibedakan dari hasil karya manusia. Untuk video, AI melakukan keajaiban ini berulang-ulang, ratusan, bahkan ribuan kali. Setiap gambar disusun menjadi frame, setiap frame diberi gerakan yang halus, objek bergerak, cahaya berubah, awan melintas di langit. Semua terjadi dengan koreografi yang presisi. Lalu efek transisi dan detail sinematik ditambahkan, membuat cerita terasa hidup dan mengalir. Untuk suara dan musik, AI bekerja bukan dengan warna atau bentuk, tetapi dengan gelombang tak terlihat. Ia memilih frekuensi, menyusun harmoni, dan menempatkan setiap nada pada detik yang tepat. Hasilnya bisa berupa musik orkestra yang megah, suara penyanyi dengan emosi yang meyakinkan, atau dialog yang terdengar seolah direkam di dunia nyata. Semua ini terjadi dalam hitungan detik. Dari sekadar kata-kata, lahirlah gambar yang memukau, video yang memikat, dan suara yang menyentuh hati. Siap dibagikan kepada dunia. Dari sekedar angka menjadi pengetahuan, dari pengetahuan menjadi imajinasi, dari imajinasi menjadi karya yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan. Inilah perjalanan AI, sebuah otak digital yang belajar dari dunia, lalu menciptakan versinya sendiri. Ia adalah alat, bukan pengganti, cermin dari kreativitas manusia, sekaligus peringatan akan tanggung jawab kita menggunakannya. Karena pada akhirnya, seperti kuas di tangan pelukis atau nada di tangan komponis, hasil karya AI bergantung pada siapa yang memegang kendari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.